speaking of which, berarti ada topik yang ingin gue bahas. Menurut lo cocoknya dibahasnya oleh kita bulan depan aja. Apa tuh? Ingat nggak ada Risha yang nanya, Om Dev sama Om Iwet bahas dong, apa yang harus aku lakukan kalau aku merasa jenuh melakukan pekerjaan yang aku lakukan saat ini? What should I do? Oke. Menarik itu pembahasan itu. Apa yang harus dilakukan ketika lo tiba-tiba kehilangan semangat gitu ya? Ya. Lo merasakan kejenuhan akan pekerjaan yang lo lakukan. Ya. Berarti konteksnya di sini adalah asumsi gue ya, sebelum-sebelumnya tidak seperti itu. Iya. Dia selalu bersemangat, dia selalu senang mengerjakan pekerjaannya, sampai tiba-tiba dia merasa bahwa kok gue kehilangan semangat ya. Bangun pagi tuh nggak kepingin gitu ya. Terus kemudian bukan nggak kepingin bangun pagi, tapi bangun pagi tuh nggak semangat lagi mau berangkat ke kantor. Tidak ada lagi yang membuat dia senang. Ya, udah dicoba bikin ini, bikin itu, melakukan ini, melakukan itu, kok nggak seneng juga gitu ya? Yes. Bahas sekarang nggak apa-apa menurut gue. Oke, sekarang aja karena teman-teman banyak yang meninggalkan kolom komentar, berkomentar, bahas sekarang aja karena sedang mengalaminya. Jadi konten berbayar kita tunda ya, kita bahas itu dulu ya sayang ya. Konten berbayar apaan lagi? Nggak diingetin, katanya hari ini mau bahas konten berbayar. Nanti kita bahas abis ini atau besok. Kalau saran gue, nomor satu adalah cari dulu penyebabnya kenapa lo kehilangan semangat. Ya, menurut gue itu yang paling penting. Karena kan tadi ada yang bilang tuh, cuti dulu aja, istirahat, atau break dulu, atau apa. Kembali kepada rutinitas kehidupan sehat. Segala macam. Menurut gue, berdasarkan pengalaman ya. Berdasarkan pengalaman, itu nggak ngebantu. Lo harus kembali dulu menurut gue tetap ke kenapa lo kehilangan sparks itu. Karena kan itu pasti alasannya ada, Bo. Iya. Setuju nggak lo? Misal nih, apakah misalnya lo kehilangan sparks, lo tidak bersemangat lagi atau apa segala macam karena adanya perubahan besar di kantor. Misalnya perubahan besar tuh apa sih? Perubahan atasan baru, peraturan baru, pergantian kolega, atau mungkin posisi lo yang berpindah, rotasi, ya kan? Itu satu, bisa jadi itu. Yang kedua, yang juga mesti lo cek lagi adalah tingkat bagaimana kantor mengapresiasi lo. Iya. Itu berpengaruh loh, ya kan? Mungkin juga bisa berkaca kepada love language lo. Love language itu kan bisa diterapkan di kantor juga dong. Oh iya, misalnya lo tipe orang word of affirmation, lo tidak mendapatkan apresiasi, itu kan berat buat orang-orang seperti itu, bener nggak? Yes. Ya kan, karena orang-orang word of affirmation dia juga butuh dipuji, dibilang wah kerjaan lo keren gitu. Iya nggak? Bisa jadi gitu. Terus kemudian bisa jadi juga tidak diberikan kepercayaan. Ya nggak? Ada loh orang yang ternyata tuh semangatnya adalah karena dia diberi kepercayaan, dikasih kepercayaan dia jadi bersemangat. Ya nggak? Nah itu mesti di breakdown dulu tuh, kita nggak tahu. Siapa tadi namanya yang nanya? Risha. Risha mesti duduk mengheningkan cipta. Nggak, tapi menurut gue lo harus duduk, hening, terus kemudian melihat lagi. Setuju dengan apa yang disampaikan Iwet, mencari alasannya apa. Tapi sedikit mengenai itu, dari apa yang gue pelajari ya, teman-teman, bertanya kenapa itu adalah pertanyaan paling intrusif
buat orang lain maupun untuk diri sendiri. Ya, dan itu berat ya. Yes, entah kenapa kita tuh nggak suka sebenarnya dan merasa diserang kalau ditanya kenapa. Ya. Gitu. Jadi yang harus kita lakukan menghindari kata kenapa. Jadi membungkus pertanyaannya. Sebetulnya yang kita cari kan mencari alasannya. Tapi we need to avoid using the word why. Karena why itu intrusif banget gitu. Jadi coba digali gitu. Apakah ini yang membuat ini menjadi seperti ini? Gitu. Itu kan sebetulnya arahannya sama ya. Gitu. Di proses penggalian penyebab itu yang tadi Iwet utarakan. Dan menurut aku ya Wet ya, kalau gue tuh orang nanya gini, kalau rasa bosan gimana ya? Kalau gue sih, hal pertama yang akan gue lakukan, gue akan bersyukur dulu loh, gue merasakan bosan. Dan gini, bosan itu kan rasa ya. Berarti kalau lo merasakannya, berarti lo bekerja dan hidup tuh pakai rasa loh. Ya nih. Karena gini, alasannya adalah karena gue tuh nggak pernah merasa bosan kalau satu, gue sakit, dua, gue hidup udah dengan autopilot. Jadi gue udah cuman, kan most of us suka gitu ya. Ya kerja aja. Kalau gue kan kerjaannya MC. Gue kerja aja, terima brief dari WO, duduk, gue dengerin dia, tar Q naik panggung, gue ngomong. Omongan kan juga sebetulnya sama, cuman diulang-ulang, itu lagi. Kayak autopilot aja, nggak pakai hati. Tapi begitu gue pakai hati, gue bisa merasakan, anjrit ballroom ini dingin banget ya. Gila udah lama banget loh gue berdiri dari tadi. Bosen loh nih acara ini panjang banget. Stuff like that, Jadi buat gue, ketika gue merasa bosen, hal pertama yang akan gue lakukan, oh, ternyata gue kerja masih pakai hati ya, Beb. Ya. Jangan salah ya guys, tadi kan bilang gitu ya, ada yang bilang benar intinya bersyukur. Bukan, bersyukurnya maksud Dave di sini adalah bersyukur bahwa nomor satu, lu sadar bahwa, oh, gue kerja masih pakai hati. Itu dulu. Tapi, abis itu balik lagi. Lu cek dulu nih, akar permasalahannya apa. Yes. Karena, kenapa? Karena balik lagi. Banyak orang yang tidak menyelesaikan masalah sampai ke akarnya. Yeah. Liburan tuh menurut gue escaping. Iya. Pelarian. Pelarian. Short fix. Iya, itu short fix. Karena gini, misalnya nih ya, begitu lo ketemu, oh, karena adanya pergantian atasan, atau karena adanya rotasi jabatan, gitu ya. Kan lo akan gini, bisa gue ubah nggak nih? Kalau atasan nggak bisa lo ubah. Atasan tuh given, ya kan? Rotasi jabatan mungkin lo masih bisa. Nggak bisa juga sih ketika lo udah dipindah gitu ya, masa lo mau ngomong, Pak ternyata saya nggak cocok di sini. Iya kan? Itu tadi ada yang komentar, sini aku bantu dengan visual coaching dan juga counseling tuh. Ada coaches yang nonton kita di sini. Nah, gitu. Jadi balik lagi tuh, lo mesti tahu dulu alasannya apa, Risha. Dan ketika misalnya udah tahu, oke, alasannya ini gitu ya, terus kemudian lo udah tulis gitu ya, lo udah, oke, gue checklist deh. Mungkin konsultasi pertama adalah HRD dulu. HRD kan fungsinya itu salah satunya kan. Konseling juga gitu. Syukur-syukur kalau di kantor lo punya, kalau kayak di beberapa perusahaan kayak PNG gitu ya, mereka tuh selalu punya mentor, Bo. Yang ngobrol, terus diskusi. Tapi buat lebih kepada self-improvement ya. Lo ngobrol dulu gitu nih, what should I do? Gimana nih segala macam. Tapi kalau misalnya semuanya udah buntu, semua hal-hal itu tidak bisa diubah, pertanyaannya dibalikin ke lo lagi. Iya. Will you stay? Iya. Gitu. Adi dan beberapa teman-teman di kolom komentar mengingatkan, apapun yang terjadi, jangan tergesa-gesa untuk memutuskan resign. Good point. Adi bilang backup plan gitu ya, karena hidup harus punya uang, harus punya rencana. Dan keputusan resign itu juga, itu yang what I had in mind masuk ke dalam kategori quick fix buat gue. Ya. Aduh jenuh ya di pekerjaan ini, berhenti aja deh gitu. Pindah kerjaan baru, siapa tahu gue ada semangat baru. Percaya kata gue, 2 tahun, nggak nyampe 2 tahun lo di pekerjaan baru, lo akan jenuh juga. Kalau emang lo nggak root analysis, sebetulnya penyebab lo
Jenuh itu apa? Karena buat aku ya Iwet, apa yang tadi lu bilang gitu ya, itu kan semua eksternal ya. Ya. Rotasi, manajemen, kantor, warna cat kantor gue nggak cocok, kosan gue nggak cocok, itu eksternal. Probably the thing that you need to deal with is something internally. True. It's internal. True. Benar. Nah itu yang lo kan akan nemuin ketika misalnya gitu ya, lo nggak cocok sama bos lo nggak cocok sama kolega lo pasti akan melihat lagi ke dalam gitu. Kenapa gue nggak cocok? Apakah ada value dari diri gue yang kemudian ternyata nggak cocok sama dia? Apakah ada value diri gue yang ternyata nggak cocok dengan pekerjaan yang gue jalankan sekarang? Bener nggak? Itu kan dalam berarti kan? Nah sekarang gini, tadi kan Adi bilang jangan resign tuh menurut lo quick fix. Ya. Tapi pertanyaannya balik lagi gini, kalau misalnya memang sudah tidak bisa dan kemudian akhirnya kondisi tersebut menjadi toksik buat lo, dalam artian adalah lo toksik tuh gini, ketika lo berangkat ke kantor udah ngedumel, lo berangkat ke kantor udah ngeluh, lo meeting udah mulai nyolot, itu toksik loh. Ya, sumbu pendek. Ya, di situ kan lo jadi gini, ini nggak sehat buat gue dan buat lingkungan di sekitar gue. Mulai tebar jala, ya kan? Ya kalau lo udah punya, tadi Adi bilang saving apa segala macam, ya just go. Karena menurut gue ya balik lagi ya, orang yang ngedumel di kantor tuh menurut gue udah, lo nggak sehat bro. Iya. Well, coba ya. I also would like to point this out. Buat gue ya, salah satu tanda orang dewasa adalah a sign of maturity adalah when you can push through discomfortness and still try to perform your best. Yes. Jadi, buat gue, anak-anak itu adalah ketika mereka they excel well when they are happy. Iya apa enggak? Ponakan gue tuh paling apapun yang mereka lakukan berkembang kalau mereka happy. Ya. Ya kan? Tapi begitu mereka lagi nggak happy, keinginannya tidak dituruti, langsung kayaknya tuh tantrum, bete gitu. Iya kan? Orang dewasa nggak gitu yang. Nah, gue baru mau bilang. So for me, Itu anak-anak. Yes, the sign of maturity adalah when you can push through discomfortness and still excel through your discomfort. Lo masih bisa tetap berkembang, you rise to the challenge, lo masih bisa melakukan apa yang jadi kewajiban lo gitu. Setuju banget. Setuju Ya. banget. Let me emphasize this. Ketika lo bilang bahwa ini udah nggak nyaman buat gue nggak bisa nih berkembang, bla 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 segala macam gitu ya. Well, you need to check. Something is wrong with you. Ya. Ya. And again, ketika lo udah mulai gang up, lo udah mulai ngomong-ngomong jahat, lo udah mulai ngedumel terus, lo bikin arisan buat ngomongin orang-orang di kantor. Stop it. Gosip-gosip pantry gitu maksud lo? Iya, lo udah nggak sehat buat diri lo dan buat orang-orang di sekitar lo. Dan orang-orang yang diajakin untuk gang up, you better go. Lo salah langkah kalau lo bilang, seru banget sama geng ini. Stop. Ya. Terlepas dari itu semua ya, you know I'm a very practical person, right? Gosip kantor, pantry gitu. Ketika lu punya masalah, ketika lu jenuh gitu ya. Buat gue tuh kan solution based person ya Iwat. Itu tuh tidak memberikan solusi apa-apa loh. Exactly. Terlepas dari gosip kantor, gosip pantry itu merusak, kan lo bilang toxic buat lingkungan pekerjaan lo. Above all else, itu tuh toxic buat diri lo sendiri, Nek. Kalau gue nggak peduli sama lingkungan kantor gue, ketika itu merusak diri gue sendiri, red alert. So not going to do that. Ya, hati-hati ya sama orang-orang yang kayak gitu yang tiba-tiba deket-deket makan siang bareng tapi ngomongin bos, ngomongin kantor, bla bli blu bikin WhatsApp group, di WhatsApp group ngomongin bla. You better quit from that gang. Quit, just quit.
that person is not good. Iya. Kalau gitu gue mau jadi menteri HRD aja aneh. Nggak ada sumber daya manusia, adanya Menteri SDM. Nah ya itu. HRD kan human resource. Iya. Development. Tapi balik lagi ya. Sekarang kan nyari kerja susah ya, Dave ya. Gue kemarin habis ngobrol sama satu anak muda baru lulus kuliah gitu ya. Terus dia bilang, iya aku sekarang freelance, tapi aku lagi pingin kerja di korporasi. Cuma susah banget. Terus gue cuman gini, iya ya. Ternyata padahal lulusan universitasnya bagus loh. Tetap susah nyari kerja. Jadi kalau misalnya memang ternyata lo belum punya safety net, tabungan lo belum cukup, tadi ada yang bilang, you better love your job. Di-accept, diterima, ikhlasin aja udah.